Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sudah beristirahat dengan baik ya. Udah setengah hari Sabtu dan besok juga masih hari libur. Mudah-mudahan kalian beserta keluarga bisa menikmati hari libur dengan baik. Dan tentunya saya selalu berharap supaya teman-teman bisa cuan ya dari crypto market. Oke. Teman-teman, saya mau menyampaikan beberapa update dan perhitungan yang lebih mendetail tentang masalah Baby Dogecoin. Karena kita perhatikan memang nggak berhenti-berhenti, ini debutnya, hype-nya makin hari makin besar teman-teman. Ya. Nah, namun sebelumnya kita lihat dulu, kita refresh dulu coin market cap kita dan kita akan melihat arah mata angin tentunya. Anda lihat di sini teman-teman, hari ini naik tipis 0,22%. Dan the global crypto market cap itu 29.460,50 triliun. Dan kalau kita lihat memang ya ini sudah lebih bervariasi ya teman-teman. Bitcoin sendiri turun atau minus, Ethereum turun ya, BNB naik tipis. Tapi lihat teman-teman, BNB sudah 7 juta kembali ya per BNB. Oke ya, sebagaimana yang saya selalu sarankan sebaiknya teman-teman mulai mengakumulasi BNB harusnya dari kemarin sih 6 jutaan begitu ya teman-teman. Kalau ada kesempatan turun lagi sebaiknya akumulasi seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat Dogecoin sudah turun lagi ya. Kemudian Shiba Inu juga turun ya. Dan ya bervariasi teman-teman. Oke. Bagaimana dengan Baby Dogecoin kita ya? Baby Doge. Nah, ini dia teman-teman. Apa kabar? Ternyata masih naik juga ya. Memang bandel banget ini token satu ini. Koin bukan token. Koin satu ini ya. 3,92% barusan naik dan bertengger di harga 0,00006652 ya. Oke, rankingnya 2841. Nah, teman-teman yang saya mau sampaikan, yang pertama ya, ini ada informasi penting juga mengenai masalah struktur kepemilikan alias holder alias whales yang ada di Baby Dogecoin. Ini jarang-jarang ini dibahas oleh para YouTuber yang lain teman-teman ya. Yang pertama adalah mengenai masalah hal baru bahwa bentar ya, ini saya close dulu. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi secara resmi dikatakan bahwa ini dari Infinity Wallet ya. Infinity Wallet ini cukup besar ya, followernya 45.500 ya. Nah mereka mengatakan bahwa Baby Dogecoin sekarang itu disupport oleh Infinity Wallet 10 jam yang lalu kalau versi saya ya. Dan bisa untuk swapping instan ya across more than 20 pairs. Jadi dia bisa cross sweeping dengan 20 token atau koin yang lain seperti itu ya. Gitu, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Infinity Wallet ini siapa begitu kan? Nah, ini saya coba trace ke websitenya teman-teman. Ini saya lihat, wow, ini merupakan wallet juga, wallet digital. Mungkin bisa terhubung juga ke kripto kalau kita transaksi ya teman-teman, seperti itu. Tapi cukup canggih juga ya teman-teman. Ini dia Infinity Wallet, the only digital wallet you need. The ultimate gateway to decentralized finance in a user-friendly, multi-currency and convenient cryptocurrency wallet for all unit. Ya, berarti wallet untuk kripto ya teman-teman. Dan ya seperti wallet yang lain lah, mungkin seperti MetaMask, Trust Wallet, seperti itu ya. Nah ini dia teman-teman. Nanti bisa Anda buka-buka ya khusus untuk ini karena saya tidak akan fokus di sini ya teman-teman. Tapi ini ada satu wallet tersendiri yang bisa
Anda juga bisa transaksi cross ya dengan 20 koin atau token yang lain, itu maksudnya. Dengan demikian apa good news-nya bagi pihak Baby Dogecoin atau kita, teman-teman? Tentu semakin luas seperti ini, semakin banyak ya penyerapan terhadap Baby Dogecoin itu semakin bagus, teman-teman ya. Itu membantu supaya mempercepat hilangnya, tanda kutip loh ya, hilangnya Baby Dogecoin ini dari peredaran, sehingga akan memicu kenaikan harga koinnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke ya, ini Baby Dogecoin, dan sempat ramai juga ini diberitakan teman-teman bahwa di Amerika Selatan dia termasuk koin yang tertinggi ya dilihat setelah Bitcoin begitu ya, kemudian Shiba Inu. Ternyata Baby Dogecoin juga teman-teman 5.300 kali ya dilihat orang. Jadi udah cukup booming lah seperti itu ya di Amerika Selatan. Oke, kemudian teman-teman yang paling penting yang saya mau sampaikan adalah data-data dari Whale Watcher. Saya nggak tahu kalian udah pernah atau belum, tapi saya lihat YouTuber lain juga jarang membuka sampai ke arah sini teman-teman ya. Nah, kita masukin aja di sini Baby Dogecoin, jadi muncul data-data seperti ini ya. Ini smart kontraknya, Anda bisa copy dan paste, pasti sama. Nah, ini data-data penting teman-teman ya. Saya mau ngasih tahu ini sebentar ya, supaya kita melihat seberapa jauhkah bisa ke level Rp1. Kira-kira begitu ya, analisa-analisa perkiraan harga. Nggak apa-apa kan? Nah, ini kalau Anda perhatikan ada mereka, ini kan pengamatan terhadap whales ya, whales. Jadi mereka bikin kategori-kategori whales itu menjadi 4 teman-teman, 4 kelas. Yang pertama adalah humpbacks. Humpbacks itu bila dia menggenggam lebih ya, besar sama dengan 420 triliun token. Seperti itu ya. Ingat bahwa maksimum total supply-nya si Baby Dogecoin ini adalah 420 kuadriliun alias 420 ribu triliun teman-teman ya. Nah, saya ngomong maksimum supply, saya belum ngomong yang udah di burn ya. Nah, kategori pertama adalah humpback lebih dari 420 triliun. Kemudian whales lebih dari ya, lebih besar atau sama dengan, itu maksudnya teman-teman. Ya, lebih besar atau sama dengan 240 triliun. Kemudian sharks itu ada 214 wallet ya, lebih besar sama dengan 42 triliun, dan dolphins itu 187 wallets, lebih besar sama dengan 24 triliun teman-teman. Luar biasa ya. Nah teman-teman, ini penting juga yang kita bisa lihat ini teman-teman ya. Next update ini dalam 10 jam 42 menit 27 sekon ya. Last update-nya jam berapa begitu ya, jam 7 CES ya. Kemudian ini data-data yang ada. Jadi maksudnya yang paling penting saya mau soroti ini teman-teman. Jadi maksimum supply sama dengan total supply ini 420 kuadriliun. Nah, yang sudah di burn itu ini loh teman-teman. Ya, jangan sampai salah. Dan ini Anda bisa cek setiap saat apakah ini bertambah atau tidak. Ya, yang di burn ini teman-teman. Jadi, pasti akan ke-detect di Whale Watcher ini. Nah, yang free circulating itu tinggal 58,49% alias 245,65 lah saya katakan ya, kuadriliun. Ingat teman-teman bahwa sudah hampir setengah yang dibakar ya. Bilang aja 41,5 triliun. 41,5% sorry ya. Jadi udah cukup banyak loh yang dibakar. Oke, kita sekarang ke summary. Ini ada cukup banyak data yang kita bisa pelajari sebetulnya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Anda nanti sebaiknya buka-buka ya di tempat Anda, bahkan holder chartnya juga ini kelihatan teman-teman, pertumbuhan chart ya, pertumbuhan holdernya setiap hari. Ini tanggal 11 bulan 1, 12 bulan 1, 13, 14, sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 15, jadi ini data sehari sebelumnya. Anda perhatikan teman-teman ya, ini bahwa pertumbuhan dari jumlah holder ini kan 1.200.000 nih di sini, ya kan? Kemudian tanggal 12 itu sudah di sini nih. Nah, tuh ya, 1.208.073. Jadi Anda bisa melihat kan bahwa wow, ternyata dalam satu hari bertambah 8.000 ya holdernya. Begitu. Lebih bagus kan? Daripada kalau kita misalnya melihat misalnya di sini di Pocoin begitu ya, kalau misalnya dimasukin Baby Dogecoin begitu ya. Baby Dogecoin itu nggak akan kelihatan teman-teman pertumbuhannya. Nah, saya suka sekali dengan angka matematik begini karena itu akan bicara tentang statistik
bicara tentang laju, bicara tentang apa saja. Jadi bagus sekali kalau kita belajar berhitung, belajar ilmunya statistik, teman-teman. Supaya apa? Itu yang selalu saya tekankan di mana-mana, di grup-grup, kemudian di channel ini juga saya selalu menekankan menggunakan otak dengan benar atau pikiran dengan benar, dengan sehat. Sehingga Anda bisa menghitung, teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi nggak jadi fooder. Ya kan, kalau fooder kan otaknya nggak jalan. Maksudnya nggak jalan dengan baik ke arah positif. Nah, kalau begini kan bagus, begitu loh. Jadi otak kita jalan, kan mantep. Nah, Anda lihat nih satu hari tadi ya, dari sini, ya kan, dari sini tadi itu udah kelihatan 1.200.156 nih, 1.208. Jadi dalam satu hari bertambah 7.000 foldernya kurang lebih dari tanggal 11 ke tanggal 12. Ya, lihat lagi nih, kita lihat 1208. Kemudian ke sini 1215 bertambah 7.000. Begitu ya. Kemudian ini 1224 bertambah 9.000. Nah, nanti Anda bisa bikin rata-ratanya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, coba bagi 4. Rata-rata berapa? Begitu loh, teman-teman. Jadi kita bisa lebih memperkirakan lebih presisi lagi. Jadi kalau misalnya kalau saya lihat ini bisa lah saya katakan mungkin ya rata-rata pertambahan holdernya 7.000 wallet per hari. Begitu kesimpulan saya untuk sementara, teman-teman. 7.000 wallet per hari. Nah, Anda hitung sendiri, teman-teman. Kalau bertambah 7.000 wallet, ya, wallet itu nggak sama dengan orang loh, teman-teman. Karena satu orang bisa saja punya 10 wallet. Ya, satu orang bisa saja punya lebih dari satu wallet. Jadi kita nggak ngomong orang, tapi personal, tapi ngomong wallet. Jadi kalau ada 7.000 wallet nambah per hari rata-rata, ya. Sementara katakanlah misalnya growth ya di sini, growth wallet address ya, teman-teman. Itu katakanlah 7.000 per day ya. 7.000 per hari gitu ya. Ini per day misalnya, per day. Nah, kemudian misalnya dia belanjanya ya, buy gitu, buy, katakanlah rata-rata $10. $10. Sehingga terjadi pertumbuhan sama dengan 7.000 kali 10. Begitu. Jadi terjadi pertambahan 70.000 US dollar sama dengan ini dikali katakanlah 14.300. Begitu. Nah, Anda bisa lihat kan teman-teman bahwa kita bikin seperti ini ya. Ini berapa dia biar ngebaca. Nah, seperti itu. Jadi tiap hari bisa bertambah market cap-nya itu 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Kira-kira begitu ya. Atau 70.000 US dollar. Tapi itu kan cuma $10 rata-rata. Begitu. Begitu ya, cuma $10. Itu kan adalah pesimis-pesimisnya. Bagaimana kalau saya bikin $50? Iya kan? Berarti ya ini menjadi berapa ini? 70, ini kan berarti begini. Sebentar, ini ya. Begini. Oke, ini addressnya tetap 7.000 ya. Kan begitu. Nah, 35.000 begitu ya. Kemudian saya copy, saya paste begini. Nah, tuh bertambah 5 miliar. Ya kan? Jadi Anda tinggal lanjutin aja sendiri karena kan sometimes ada yang belanja $100, ada yang belanja $500. Kemarin tuh ada yang belanja $1 juta. Waduh, makanya terbang. Dari segi market cap-nya kan kalau kita lihat teman-teman, ini market cap-nya ini udah mengerikan loh. Udah 1.075 juta US dollar. Ya, kalau dikali dengan 15.000 aja ini udah mungkin udah hampir 16 triliun ini teman-teman. Begitu ya. Mungkin 15 triliun lah, 15 triliun sekian. Udah luar biasa itu, udah besar itu teman-teman ya. Karena waktu saya review ini saya melihat ini nambah terus loh. Ya, dari mulai 10 triliun, 11, 12, 13 nambah terus loh ini. 1 2 3 4 ya, 17,6 triliun sudah. Luar biasa ya. Oke, saya ajak kepada kalian, jadi udah ya tentang masalah wallet bahwa Infinity Wallet sekarang mensupport, saya sudah sampaikan. Kemudian data-data ini nanti link ini akan saya cantumkan ya teman-teman, dan Anda bisa melihat itu kan this week, this month juga Anda bisa lihat. Ini dia
dalam bulan ini, teman-teman. Nah, ini dia. Dari tanggal 15 bulan 12 sampai 14 bulan 1. Dalam 1 bulan terakhir, Anda bisa melihat, teman-teman, berapakah pertumbuhan holdernya. Nih dia, 1.041.000. Sekarang sudah 1.224. Jadi berapa itu? Hampir 200.000 ya. Begitu, 180.000. 180.000 holder ternyata per bulan. 180.000 holder per bulan. Iya kan? Seperti itu, teman-teman. Luar biasa ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita keker-keker ya, ini kan 1.200.000 begitu ya. Kemudian ini 180.000. Nah, butuh 800.000 lagi, sama dengan 800.000. Begitu dibagi dengan ini misalnya. Ya, mungkin dalam 1-2 minggu lagi, ya optimis deh menurut saya ya, paling lambat. Ini tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 15. Ya, kalau menurut perhitungan ini sih, Anda lihat gradiennya ya. Ya, saya suka sekali yang analis begini, teman-teman. Jadi kita mesti mengembangkan seperti ini supaya cara berpikir kita baik ya. Matematik, statistik itu kita mesti belajar gitu. Jangan jadi buta di kripto. Anda perhatikan gradien kemiringan garis ini, teman-teman ya. Dari tanggal 15 Desember sampai 1 Januari kemarin itu ya masih agak landai begini. Sejak masuk 1 Januari, Anda perhatikan ini semakin menanjak, gradiennya makin tajam. Nah, itu kalau matematik ngomongnya begitu. Ini gradiennya makin besar. Apa artinya, Bang? Artinya pertumbuhan holder per hari dan per bulannya makin melejit kencang. Begitu. Saya harapkan dalam 1 bulan ke depan gradiennya ini makin tajam lagi, makin pesat gitu. Nah, gradien terbesar itu ya tegak lurus, teman-teman. Memang kayak roket begini, begitu, nggak miring-miring begini. Oke, sampai situ paham ya, teman-teman. Nah, ini Anda nanti bisa pelajari ya hal-hal yang lebih detail lagi seperti yang pasti. Dari segi trending ya, Baby Dogecoin itu di Whale Watcher itu termasuk trending loh, teman-teman. Tuh, lihat nih. Ya, dari segi trending ya, Baby Dogecoin itu trending nomor 1 loh. Nih dia datanya. Oke, nah Anda bisa lihat apa aja di sini. Ya, kemudian all cryptocurrency. Kalau kita lihat, coba kita tunggu ya, teman-teman. Nah, nih, all cryptocurrency juga Baby Dogecoin juga trending. Begitu ya. Most like, coba kita lihat. Most like, gimana dengan most like? Ya, coba ya, kita tunggu ya. Ini udah belum ya tadi? Oh, ini belum ya. Coba most like. Nah, oke, dari segi most like, SafeMoon nomor 1 dan Baby Dogecoin nomor 2. Jadi singkat cerita, dalam pantauan Whale Watcher ini, teman-teman ya, pengamat whale maksudnya ini Baby Dogecoin ini udah luar biasa loh, mendominasi sekali, teman-teman. Ini dalam 24 jam di sini katanya naik 10,77%. Oke, saya mau bikin perhitungan singkat yang rada-rada kasar dikit ya, nggak apa-apa lah ya. Nih, teman-teman. Jadi, tadi kan sudah kasih tahu tuh ya di data-data pertama ya, teman-teman, yang di sini tadi itu ya. Anda kan tadi bisa lihat dari segi trending ya. Kemudian ada data-data kan tadi. Bentar ya, saya kasih tunjuk dulu ya, teman-teman. Ini Baby Dogecoin misalnya, kita klik begitu ya. Kita klik Baby Dogecoin-nya, kemudian akan ada data begini ya. Ini udah berubah belum? 25, 21, 214, 187. Ya, 25 nah, ini 25, 24, tadi ini 21 wheels-nya. Sekarang udah masuk lagi ya. 25, 21, 214, 187. Oh, masih sama. Ini dia ya. Ini masih sama ya, teman-teman. Oke, saya kuningin dulu ya. Terus saya kasih warna yang lain nih, biar enak. Nah, begini. Nah, jadi begini, teman-teman. Berdasarkan data-data ini saya salin kembali ya. Jadi begini, lihat nih. Struktur holder Baby Dogecoin. Update-nya tadi ini saya mulai hitung-hitung tanggal 15 Januari 2022, hari ini jam 14.00 WIB ya, berdasarkan Whale Watcher. Total supply-nya kan 420 kuadriliun ya. Tadi di burn itu 174 sekian 41,51%, tadi saya udah bilang. Nih ya, teman-teman. Oke. Kemudian circulating supply-nya 58,49% ya, teman-teman. Ini dia, teman-teman ya. Oke.
berdasarkan data-data yang ada ini, saya kelompokkan teman-teman. Ini kan mereka bikin begini nih, ya. Hambex 25. Nah, nominal yang di hold 420 triliun, lebih besar sama dengan ya jumlah tokennya. Ini 25, 214, 187. Saya urutin coba. 25, 21, 214, 187. Saya hitung di sini. Ya kan 420 katanya, 240, 42, 24. Tapi ini minimize loh teman-teman. Kan dibilang besar sama dengan 420 triliun. Jadi bisa saja 500 triliun. Bisa saja 1000 triliun. Kita nggak tahu. Tapi saya melihat di sini bocorannya ketika saya scroll ke bawah ini nih teman-teman. Ya, khusus Hambex itu ada 30,1 miliar ya. 1 2 3 4 30,1 bukan bilion ini ya. Ini angkanya lihat teman-teman. 1 2 3 4 30,1 triliun ya, teman-teman. Nah, saya masukin di sini. Jadi saya salin ini datanya, ini jumlahnya, kita kalikan coba ya. Berapa sih jumlah yang di-hold sama para pemain besar ini, teman-teman? Ini anggaplah ini seperti ini ya, kali ini. Sebetulnya seperti itu, cuman ini karena ada data tadi saya ambil sendiri lah, teman-teman ya. Jadi setelah dihitung satu persatu dapat hasilnya seperti ini jumlahnya. Jadi ini dalam triliun. Berarti total yang digenggam oleh para whales ini adalah 48.619 triliun alias 48,6 kuadriliun. Begitu ya. Total circulating supply-nya kan ini. Jadi dengan kata lain para whale ini sudah menggenggam 48,619 kuadriliun dibagi 245,646 kuadriliun kali 100%. 19,79%, 20% lah bilang teman-teman. Jadi selain itu 80,21% atau katakanlah 80% lagi itu di-hold oleh pemain-pemain yang lebih kecil dari mereka, termasuk Anda dan saya tentunya. Totalnya itu adalah 197 kuadriliun lagi. Nah, ya, kan ada itu yang suka-suka ngebanding-bandingin dengan market cap-nya Ethereum. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat ya, market cap-nya Ethereum per saya membuat data ini, teman-teman ya. Nih, lihat nih Ethereum, teman-teman. Ya, ini, nah ini dia. Oke, 5.655. Apa? 1, 2, 3, 4 triliun. Nih, saya bikin deh di sini 5.660 triliun. Boleh ya, seperti ini ya. Nah, bila misalnya Baby Dogecoin kita samakan market cap-nya dengan Ethereum hari ini, yaitu 5.660 triliun, maka supaya Baby Dogecoin bertengger di harga Rp1 per Baby Dogecoin, harus memiliki circulating, ya, selain kelompok para whale di atas tadi itu, ya, selain itu adalah 5.660 triliun token BDC. Begitu, ya. Atau setara dengan di-burn sebanyak 191.372 atau 191,37 triliun token BDC alias 191 kuadriliun. Dan jumlah serta kapan akan di-burn itu terserah sepenuhnya sama developer. Nah, pertanyaannya, mungkinkah atau maukah lebih tepatnya gitu, maukah developer si Baby Dogecoin membakar hampir 200 kuadriliun? Ya kan, saya ulangi, kan supply-nya kan 420. Ya kan? 420 begitu ya. Masih mau nggak dia mereka-mereka itu ngebakar 200 kuadriliun lagi. Jadi kalau Anda hitung ya berarti sama dengan 200 dibagi 420 begitu ya, dikali 100 misalnya. Ya, masih mau nggak ngebakar 48 sampai 50% lagi dari yang sekarang ini, teman-teman? Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi dengan kata lain ya, dibakar 200 kuadriliun lagi, di burn itu berarti menjadi sama dengan 200 kuadriliun ditambah 174 lah, 174,36 begitu. Ya. Oke, ini sebentar ya, saya lihat dulu. 174,36. Nah, 374 kuadriliun dibakar total, sehingga yang tersisa adalah 420 kurang 374. Nah, begitu. Mau nggak ya? Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Mau nggak ya? Atau ikhlas nggak ya? Mampu nggak ya si developernya Baby Dogecoin ini melakukan burning besar-besaran secara berkala, sehingga sedemikian tinggal yang tersisa nanti betul-betul hanya 46 kuadriliun saja. Atau saya genapin deh, 50 kuadriliun saja. Begitu. Jadi kalau mau dihitung
50 dibagi 420 kali 100 begitu. Jadi hanya tersisa 11,9, katakan 12 lah. Dari total supply yang ada 420 kuadrillion itu, hanya tersisa 12% saja yang betul-betul efektif. Mau atau tidak. Kalau itu dilakukan, teman-teman, berarti katakanlah 10-12% aja ya. Berarti itu dibakar betul-betul 80 ya, 88 sampai 90%. Hanya tersisa 10-12% saja. Kalau seperti itu keadaannya, kalau Rp1 saya optimis banget, mungkin lebih daripada itu. Kalau demand-nya makin luar biasa. Oke, teman-teman. Nah, jadi ya itu terserah kepada developer. Jadi apa dong yang bisa mempercepat? Kalau begitu, seperti ini. Kira-kira teman-teman, ini versi saya ya. Apa yang bisa katalisnya untuk bisa mempercepat kenaikan harga tersebut? Ya ini kira-kira. Ya, yang pertama, makin banyak whale yang masuk. Oh iya, kalau mereka belanja kan langsung ratusan triliun tuh. Wah, itu kasih masuk lebih banyak. Kalau sampai 1000 whale lagi masuk, ya terbang memang. Yang kedua, utilitas token Baby Dogecoin itu semakin hari semakin luas. Menyerap lebih banyak. Misalnya bikin NFT marketplace. Saya dengar-dengar sudah mulai mau masuk ke NFT marketplace. Dan bikin game metaverse misalnya. Apalagi game perang-perangan. Wah, kenceng itu larinya, itu sirkulasinya. Yang ketiga, holder-holder lainnya yang berdatangan semakin ramai. Kayak kita ini kan. Tambah lagi. Atau yang baru-baru dari segala penjuru dunia. Bisa. Plus lagi burning besar-besaran. 4 ini saya rasa pasti akan memicu besar-besaran peningkatan harga luar biasa. Bukan cuma to the moon lagi ya, to the Pluto mungkin. Oke, kita doakan saja. Kita doakan teman-teman, begitu. Jadi kalau saya mengajak kalian itu, kalau dikasih tahu yang begini, ada 4 hal begini, jangan malah dicela. Kalian jangan mikirnya negatif, nggak mungkin, ini. Jangan loh teman-teman. Belajarlah menjadi orang yang positif. Saya aja nggak mencela loh. Saya hanya berusaha menyajikan data-data komprehensif perhitungan. Walaupun saya akui ini nggak 100% benar. Enggak kok. Saya nggak pernah bilang 100% benar hitungan saya. Enggak. Ada meleset-melesetnya. Tapi ya setidak-tidaknya ini bisa menjadi acuan dan eskalasi untuk penyemangat kita. Ya bukan? Supaya apa? Kita belajar menjadi orang yang nggak buram otaknya. Gelap. Sehingga jadi pudar dengan mudahnya gitu. Kalau Anda seperti ini, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, bukan? Nah, iya, bantu marketing misalnya, berarti Anda 3 begitu. Iya kan? Kalau burning mungkin bukan wewenang kita, teman-teman. Tapi kalau bantu shield atau marketing, nah, itu kan bisa kita lakukan. Ya kan? Apa bagian developer? Developer bagiannya adalah nge-burning dan memperluas utilitasnya. Jadi kita hand in hand. Jadi sebetulnya kalau Anda mau tahu kesimpulan dari pelajaran hari ini, teman-teman, antara developer dengan holder itu harus hand in hand, harus kerjasama. Jadi nggak boleh selain dari itu, nggak boleh holdernya memaki-maki, ya, menurunkan atau mengejar-ngejar, mengintimidasi developernya. Developer juga nggak boleh luar biasa cuek, nggak peduli. Nah itu, jadi harus hand in hand, harus begitu, kerjasama. Oke teman-teman. Mudah-mudahan mencerahkan seperti itu ya. Jadi kita doakan yang baik-baik saja. Doakan supaya para whales masuk. Doakan supaya utilitasnya makin banyak. Doakan supaya holder-holder teman-teman kamu masuk juga. Doakan supaya developer kita ini berani nge-burning, sekali nge-burning misalnya 50 kuadrillion. Wah, kan keren. Atau 10 kuadrillion begitu, atau tiap bulan di burning, tiap awal bulan, atau tiap minggu, terserah mereka begitu. Ya, banyak cara-cara yang atraktif teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan membuat Anda semakin semangat. Saya sih semangat ya, malah saya mikir kapan dia bisa turun dikit ya, bentar aja. Ya, saya bisa tambah dikit kayak barang $500 gitu ya, atau $1000 begitu. Oke teman-teman, segitu aja review singkat saya untuk Baby Dogecoin. Mudah-mudahan membuat Anda semua makin semangat. Ingat, gunakan uang dingin, bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.